Yesus mengajak murid-muridnya makan bersama. Di tengah-tengah malam itu, Tuhan Yesus berkata, murid-murid, aku akan segera ditangkap dan disalibkan. Iman kalian semua akan goyah. Tapi mendengar itu, Petrus Tuhan, yang lain goyang imannya, aku tidak. Aku akan setia ikut Tuhan. Tuhan Yesus dipenjara, aku ikut. Tuhan Yesus dihukum mati, aku juga ikut. Tapi mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus berkata, Petrus, hari ini juga sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangka aku 3 kali. Kalau ada yang bertanya, kau muridku bukan? Kau akan menjawab, bukan. Waktu itu, hari semakin malam. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke taman Getsemani. Di taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak Petrus dan 2 murid lainnya untuk berdoa. Setelah berdoa, tiba-tiba banyak pasukan datang. Mereka datang dari rumah imam besar. Mereka itu pasukan dari rumah imam besar yang mau menangkap Tuhan Yesus. Petrus diam-diam dia ikut Tuhan Yesus ke rumah imam besar. Di sana dia duduk di halaman rumah imam besar. Lalu ada orang yang mengenali Petrus. Hei, kau ini pasti salah satu dari murid Tuhan Yesus itu kan? Tidak. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu Petrus ketakutan, dia pindah lagi ke pintu gerbang. Di situ dia melihat Tuhan Yesus. Ada orang lain lagi yang mengenali dia. Saya pernah lihat kau ini selalu bersama-sama Tuhan Yesus itu kan? Jangan bohong, kau pasti muridnya dia. Lalu Petrus lebih yakin lagi menjawab, tidak, aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Lalu Petrus pindah lagi ke tempat lain. Di sana orang-orang sekitar dia melihat Petrus. Benar, kau ini pasti salah satu muridnya Tuhan Yesus. Petrus ketakutan. Dia langsung menjawab, tidak, aku bersumpah aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Saat itu pula ayam pun berkokok. Petrus jadi sedih. Dia ingat dulu dia pernah berkata, aku akan ikut Tuhan, aku akan setia pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipenjara, aku ikut. Tuhan Yesus dihukum mati, aku juga ikut. Tapi kenyataannya anak-anak, Petrus tidak melakukannya semuanya itu. Petrus hanya pandai bicara, tapi tidak melakukannya. Kita pun juga seperti itu anak-anak. Kita hanya pandai bicara, mengaku di mulut Kristen, aku anak Tuhan, aku murid Kristus, tapi kita tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Siapa di sini bilang anak-anak Tuhan? Kita semua anak-anak Tuhan ya. Kalau anak Tuhan, ikut perintah Tuhan atau iblis? Kalau anak Tuhan, ikutin perkataan Tuhan atau iblis? Tapi di sekolah kita masih mencolek. Padahal kita tahu Tuhan bilang jangan mencuri, tapi kita mencuri jawaban teman. Atau di sekolah juga kita ikut-ikutan teman kita ikutan kata
kelas kita bercakap kotor. Padahal kita tahu Tuhan tidak suka kita bercakap kotor. Atau kita bilang ke Bapak Ibu guru, kenapa aku tidak seperti itu? Aku tidak pernah mencuri jawaban teman. Aku tidak pernah bercakap kotor. Aku selalu rajin belajar. Semua guru-guru senang kepadaku. Tidak seperti kawan begitu, dia selalu bercakap kotor, malas belajar, dan tidak disenangi oleh teman-temannya. Itu namanya kita menjadi sombong anak-anak. Padahal kita tahu Tuhan bilang kasihi sesamamu dan jangan sombong. Contoh lain lagi di gereja. Saat mendengarkan khotbah, kita malah pikir ke hal lain. Kita pikir, aduh, kan aku sudah tahu dan dikhotbahkan Tuhan Yesus lagi, Tuhan Yesus lagi. Aku sudah tahu dari kecil. Nah, jadi kita pikir kita akan gangguin teman-teman kita toel-toel teman kita, atau kita ajak ngobrol teman-teman kita. Waktu saat berdoa atau memuji Tuhan, kita pun juga bernyanyi dengan suara yang kecil sekali. Yang penting aku sudah berdoa, aku sudah memuji Tuhan. Apakah itu sungguh-sungguh atau tidak? Yang penting aku sudah bernyanyi. Kita pikir kita sudah ke gereja, itu sudah namanya anak Tuhan. Tidak, anak-anak. Kita selama ini hanya pandai bicara, aku Tuhan, aku Kristen, aku murid Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Kita lebih senang ikut maunya iblis. Sudah tahu salah, sudah tahu Tuhan tidak suka, sudah tahu itu melanggar perintah Tuhan, tapi tetap kita lakukan. Itu namanya kita belum sungguh-sungguh bertobat. Kita berpikir kita menjadi Tuhan, tapi ternyata kita belum menjadi anak Tuhan. Maka hari ini Bapak mengajak anak-anak semua untuk bertobat, mengaku satu-satu dosa di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan, dan berjanji untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Sekarang Bapak tanya, anak Tuhan melakukan perintah bukan hanya pandai bicara, bukan hanya ribut saja, tetapi sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Coba anak-anak ulangi sekali lagi ya. Anak Tuhan bukan hanya pandai bicara, tapi sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Anak-anak mau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan? Mau ya? Ingat, anak Tuhan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Sebelum berdoa, Bapak ada dua pertanyaan. Mari anak-anak sekarang lipat tangannya, tutup mata, melihat ke kanan ke kiri. Bapak mau ada dua pertanyaan. Siapa yang berkata, hari ini aku sudah mendengar firman Tuhan. Aku berjanji untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Bukan hanya mengaku Kristen, tapi sungguh-sungguh percaya
Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Siapa yang berkata seperti itu, diminta angkat tangannya. Turunkan tangan kalian. Pertanyaan kedua, siapa yang di sini berkata, aku akan sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, bukan asal-asalan, bukan pandai bicara, tapi sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Siapa yang berkata seperti itu, angkat tangannya. Tangan diturunkan. Mari anak-anak, kita bersama-sama kita berdoa. Anak-anak ikut kalimat demi satu kalimat. Bapa di surga, pimpin kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, agar kami untuk setia pada firman Tuhan. Ayat di dalam